Filsafat Ilmu Manajemen, yang diampu oleh Profesor Dr. Hari Pratikno MSI dan Dr. Agung Winarno MM. Bersama kami, saya Sri Hastuti dan Muhammad Yaskun, S3 PDIM, kelas AB0, Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Negeri Malang. Manajemen memperkaya pekerjaan atau job enrichment. Dalam pandangan filsafat dengan sudut pandang, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu manajemen dan manajemen memperkaya pekerjaan atau job enrichment. Filsafat ilmu manajemen, ontologi, epistemologi, dan aksiologi antara lain mengetahui adanya persoalan, mendefinisikan persoalan, mengumpulkan fakta, data dan informasi, menyusun alternatif penyelesaian, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian, melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Berbagai teori manajemen berdasar pada filsafat antara lain. Filsafat idealisme, suatu keadaan yang amat sempurna yang menjadi pola dari segala sesuatu yang kita dapati di dunia ini. Filsafat realisme, dunia ini dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Filsafat ini beriringan dengan revolusi industri Inggris yang disusun Frederick W. Taylor. Filsafat neotomisme, kenyataan itu rasio, keadaan, dan Tuhan sedangkan kebenaran adalah intuisi. Segala sesuatu yang masuk akal dan yang diwahyukan Tuhan, banyak dipraktikkan oleh manajemen Katolik yang merujuk pada Bible. Filsafat pragmatisme, pengalaman dan segala sesuatu yang dapat dialami oleh manusia, kebenaran dapat dilihat dari pendapat umum, yang banyak merujuk pada manajemen yang berlaku umum melalui opini publik. Filsafat eksistensialisme, kenyataan adalah eksistensi atau keadaan yang menyerupai itu, kebenaran adalah pendapat yang sejalan dengan pandangan pribadi seseorang, peran manusia menjadi perhatian utama. Beberapa faktor-faktor di dalam filsafat manajemen yaitu kepentingan umum, tujuan usaha, pimpinan pelaksana, kebijakan, fungsi, faktor dasar, struktur organisasi, prosedur, dan moral kerja. Manfaat filsafat manajemen antara lain. Yang pertama, memberikan pedoman bagi pekerjaan manajer. Kedua, memberikan kepercayaan dan pegangan untuk manajer demi mencapai tujuan. Ketiga, sebagai dasar dan pedoman berpikir yang efektif bagi manajer. Keempat, dapat dipergunakan untuk mendapat sokongan dan partisipasi bawahan terhadap peran manajer. Kelima, sebagai pedoman untuk memecahkan masalah manajer. Dan keenam, sebagai dasar kepercayaan manajer. Aplikasi filsafat manajemen. Aplikasi dari filsafat melahirkan beberapa tahapan penerapan manajemen sebagaimana yang diungkapkan George R. Terry membagi tahapan praktik manajemen antara lain, yang pertama manajemen partisipasi, kedua manajemen berdasarkan hasil atau disebut dengan result management, ketiga manajemen memperkaya pekerjaan atau disebut dengan job enrichment, keempat manajemen prioritas produktivitas, keenam manajemen berdasarkan kemungkinan atau disebut dengan contingency management, dan yang kelima manajemen pemanfaatan konflik. Ilmu manajemen. Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Job enrichment. Job enrichment merupakan suatu pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan guna meningkatkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kepuasan kerja. Pekerja diberikan kekuasaan atas pekerjaannya, mereka dapat membuat pekerjaan mereka menjadi lebih terspesialisir dan sederhana. Dari hal tersebut pekerja dapat mengembangkan kecakapan yang mereka miliki. Selain itu, job enrichment mampu membuat pekerja menjadi termotivasi agar berhasil dalam mencapai kepuasan kerja. Sebab dalam job enrichment di sini pekerja melakukan pekerjaan dengan kemampuan mereka sendiri. Misalnya, seorang teknisi yang biasanya menangani mesin, kemudian ditugaskan untuk menangani mesin baru yang lebih kompleks. Beberapa definisi job enrichment sebagai berikut. Menurut Dian Wijayanto, 2012, p144 mendefinisikan bahwa job enrichment merupakan penambahan pekerjaan melalui peningkatan kewenangan.
Dalam pengayaan pekerjaan, pekerjaan tertentu menjadi lebih besar tanggung jawabnya, biasanya dikaitkan dengan proses perencanaan maupun evaluasi pekerjaan. Menurut Stephen P. Robbins, 2003, p. 237, mendefinisikan bahwa job enrichment adalah mengacu pada pengembangan vertikal dari pekerjaan. Penambahan ini meningkatkan sejauh mana pekerja itu mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kerjanya. Suatu pekerjaan yang diperkaya mengorganisasi tugas-tugas sedemikian sehingga memungkinkan pekerjaan itu untuk melakukan kegiatan lengkap, meningkatkan kebebasan dan ketidaktergantungan karyawan itu, meningkatkan tanggung jawab dan memberikan umpan balik sehingga seorang individu akan mampu menilai dan mengoreksi kinerja sendiri. Menurut Greenberg dan Baron, 2003, p. 213, mendefinisikan bahwa job enrichment memberikan karyawan tidak hanya lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan tetapi juga lebih banyak tugas untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi keterampilan dan tanggung jawabnya. Job enrichment memberikan karyawan kesempatan untuk mengambil kontrol yang lebih besar atas bagaimana untuk melakukan pekerjaan mereka. Karena orang-orang melakukan pekerjaan yang diperkaya telah meningkatkan kesempatan untuk bekerja pada tingkat yang lebih tinggi, proses pengayaan pekerjaan dikatakan untuk meningkatkan positions vertical job loading. Pengaruh dimensi pekerjaan inti bagi job enrichment, ada 5 dimensi inti, menurut Greenberg dan Baron, 2003, p. 214 dan 215. 1. Skill variety, meningkatkan jumlah individu keterampilan yang digunakan ketika melakukan pekerjaan. 2. Task identity, mengaktifkan orang untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. 3. Task significance, memberikan pekerjaan yang memiliki dampak langsung terhadap organisasi atau para stakeholder. 4. Autonomi, meningkatkan tingkat pengambilan keputusan dan kebebasan untuk memilih bagaimana dan ketika pekerjaan selesai. 5. Feedback, meningkatkan jumlah pengakuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mengkomunikasikan hasil karya orang. Dimensi utama dalam tugas mempengaruhi hasil kerja karyawan yang telah termotivasi secara internal. Berhasil atau tidaknya hasil kerja dalam job enrichment tergantung oleh kekuatan karyawan untuk berkembang dan berpikir positif. Desain job enrichment. Salah satu faktor kunci dalam desain pengayaan pekerjaan, job enrichment, menurut Stephen P. Robbins, 2003, p. 237, adalah menggabungkan tugas, menciptakan unit kerja alami, menampilkan hubungan pelanggan, memperluas pekerjaan vertikal, membuka saluran feedback. 1. Menggabungkan tugas gabungan berbagai bentuk aktivitas kerja untuk memberikan yang lebih menantang dan kompleks pada tugas pekerjaan. Hal ini memungkinkan pekerja untuk menggunakan berbagai macam keterampilan, variasi tugas yang dapat membuat pekerjaan terasa lebih bermakna dan penting. Hal ini meningkatkan keanekaragaman dan identitas tugas. 2. Menciptakan unit kerja alami. Salah satu cara memperkaya pekerjaan adalah melalui pembentukan unit kerja yang alami di mana pegawai mendapatkan kepemilikan pekerjaan. Unit kerja berarti bahwa tugas pekerja dilakukan sama, mengartikan dan mengidentifikasi seluruhnya. Kenaikan pekerjaan pada setiap pekerja menunjukkan kemungkinan bahwa pekerja akan meninjau pekerjaannya yang berarti dan penting yang tidak begitu relevan dan membosankan. 3. Menampilkan hubungan pelanggan. Pekerja sangat jarang kontak dengan pengguna produk ataupun jasanya. Jika hubungan tersebut dapat dibangun, komitmen kerja dan motivasi biasanya akan meningkat. Hal ini meningkatkan keanekaragaman otonomi dan umpan balik bagi karyawan. 4. Memperluas pekerjaan vertikal. Ketika kesenjangan, gap antara melakukan dan mengontrol dikurangi, vertical loading terjadi, khususnya tanggung jawab yang sebelumnya merupakan tanggung jawab manajemen sekarang didelegasikan kepada pegawai sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Ketika pekerjaan dibebani secara vertikal, otonomi naik, pekerja merasa tanggung jawab personal dan akuntabilitas untuk outcomes, dampak dari usaha mereka. 5. Membuka saluran feedback. Dengan meningkatkan umpan balik, pekerja tidak hanya belajar bagaimana sebaiknya mereka menyamakan pekerjaannya, tetapi hanya dengan memperbaiki kinerja mereka, memperburuk atau mengulang pada tingkat yang tetap. Idealnya umpan balik ini menyangkut kinerja yang dapat diterima langsung seperti pekerja melakukan pekerjaannya dan perlu kebiasaan dasar manajemen. Job enrichment bukan tanpa resiko, mereka yang melakukannya tanpa determinasi untuk melakukannya dengan benar akan gagal. Untuk itu faktor-faktor di atas juga diperlukan untuk mempertimbangkan bagaimana karyawan dapat menjalankan tanggung jawab tugasnya dengan baik.
Ciri-ciri job enrichment. Adapun ciri-ciri dari job enrichment adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat dasar pekerjaan. Job enrichment merupakan sebuah pengembangan perluasan kerja yang bersifat vertikal. Para pekerja diberikan sejumlah pekerjaan yang memerlukan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan tanggung jawab yang besar. Job enrichment meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua, hasil positif. Job enrichment memberikan hasil yang positif apabila para pekerjanya sangat terampil. Hal ini dikarenakan para pekerja diberikan sejumlah kesempatan untuk menunjukkan inisiatif dan inovasi saat melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga, arahan dan kontrol. Job enrichment menganjurkan, mendorong kedisiplinan pribadi. Job enrichment tidak mempercayai arahan dan kontrol dari luar. Job enrichment ada dua teknik dalam penerapannya. Untuk menerapkan job enrichment ada dua teknik dalam penerapannya, yaitu 1. Job rank. Perluasan pekerjaan, rentang pekerjaan. Dengan kata lain, apabila seorang pekerja yang mempunyai banyak macam pekerjaan, maka rank pekerjaan juga akan lebih luas lagi. 2. Job depth. Pendalaman pekerjaan. Pendalaman ini bermaksud untuk lebih menguasai ruang lingkup pekerjaan yang digelutinya sehingga menghasilkan kualitas kinerja lebih baik lagi dari sebelumnya. Contoh penerapan job enrichment. Job rank. Dalam sebuah restoran, chef yang memasak memiliki job rank yang lebih luas karena mempunyai banyak keahlian yang dimilikinya, yaitu seperti meracik bumbu, mengolah makanan, mendesain makanan agar terlihat enak dimakan, dan lain-lain ketimbang dengan penjaga atau pelayan toko restoran yang hanya melayani pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Job depth. Seorang yang ingin menjadi pemain sepak bola, ia hanya memperdalam bermain bola bagaimanapun caranya agar dia bisa menjadi sepak bola, atau seorang petinju yang ikut kejuaraan, dia harus memperdalam ilmu tinjunya agar dia bisa juara. Job enrichment. Seorang koki yang hanya khusus memasak soto disuruh memasak masakan yang lain, atau mahasiswa yang menjadi asisten dosen, atau seorang prajurit teni yang dinaikkan pangkatnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Demikian kita telah mengenal manajemen memperkaya pekerjaan dalam metode filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi.